Gini channel naskah film in the house yo. Gimana kabar kalian? Aman, kalian enjoy kan? Seperti biasa kali ini gue bakal nge-review sebuah film yang berjudul Relaxer. Film ini menceritakan seorang pria yang kecanduan main game dan juga hidupnya penuh dengan bermalas-malasan. Sisa hidupnya dan hari-harinya ia lakukan buat main game doang. Sampai-sampai dia ogah banget tuh berdiri dari sofa tempat dia duduk, dan membuat kita semua sangat iuh melihat kemalasan dan kejorokannya. Kalian penasaran kan gimana alur ceritanya? Ya udahlah, daripada kita kelamaan opening, mending langsung aja kita mulai ke alur ceritanya. Awal kisah dibuka dengan seorang pria kurus dekil dan tidak memakai baju yang sedang asik memegang stick PS-nya. Pria itu adalah aktor utama kita yang bernama Abby. Abby ini seorang penggila game kompetitif, saking gilanya dia malah ikut-ikutan jadi gila. Hari-hari Abby ia habiskan hanya untuk memainkan game konsol untuk menamatkan di setiap misinya. Hingga setiap detail dari game itu Abby sangat hafal dan paham betul. Bisa kita sebut ini adalah saingannya RRQ Lemon, bukan RRQ Lemon. Tapi kali ini Abby tidak sendirian. Pada scene kali ini Abby ditemani oleh rekannya, yaitu sebut saja Daddy. Mungkin Daddy adalah salah satu teman mabar Abby pada saat dulu. Tetapi menariknya justru si Daddy ini ngurusin si Abby dari mulai makan dan minumnya pun dia yang sediain. Singkat cerita, karena kemalasannya udah di luar nalar, sampai-sampai si Abby ini tiba-tiba kebelet kencing dan mutusin buat kencing dalam daging susu yang ada di depannya. Daddy yang sedang keluar itu pun tidak mengetahui tingkah bodoh yang barusan Abby lakuin. Karena Daddy yang sangat care sama si Abby ini, Daddy kembali menuangkan susu yang udah terkontaminasi air kencing si Abby itu. Awalnya si Abby ini nggak mau minum susu itu, berhubung dipaksa sama si Daddy. Akhirnya Abby pun mau minum susu yang udah dimix sama air kencingnya si Abby sendiri. Alhasil Abby pun jackpot kayak habis minum ciu 2 liter. Karena hal itu, Daddy marah besar dan meninggalkan Abby seorang diri di dalam apartemen itu. Karena merasa kesepian, dan Abby pun langsung menelpon seorang teman yang bernama Dallas untuk datang main ke rumahnya. Abby pun mengatakan kepada Dallas, "Las, bawakan ya bikol 2 botol, kayak duitnya digantian ku aing." Dan Dallas pun mengiyakan perkataan itu. Dan tak lama Dallas pun datang dengan membawa 2 botol bikola pesanan si Abby. Dan ternyata Dallas pun sama stresnya seperti Abby. Hal yang tak masuk akal yang dilakukan Dallas adalah mengikat kedua botol bikola di kedua tangannya. Dallas juga melakukan hal-hal yang di luar nalar, yaitu menonton TV burik yang gak ada siarannya. Karena tingkah laku Dallas yang sangat menyebalkan, akhirnya Abby pun sangat marah dan langsung mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Abby langsung memasang kacamata 3 dimensinya. Hal yang menarik saat Abby menggunakan kacamata 3 dimensinya itu, seketika teman-temannya pun merasa takut karena hal itu. Seakan-akan ada hal magis di dalam kacamata itu. Karena merasa tidak nyaman dengan hal itu, Dallas pun marah dan melemparkan sebuah sepatu dan bikolanya ke arah Abby, lalu pergi meninggalkannya sembari mengatakan, "Pucek maneh anjing." Singkat waktu, malam pun datang. Kini Abby kembali seorang diri di dalam apartemennya. Karena rasa malas yang udah mendarah daging, jangankan untuk berdiri, mengambil air minum saja Abby harus menggunakan jepitan karena saking malasnya untuk beranjak dari sofa kesayangannya. Tak selang lama datang 2 petugas kebersihan apartemen dan masuk ke dalam apartemen Abby untuk membersihkan ruangannya. Petugas itu terheran-heran dengan keadaan tempat tinggal Abby yang kotor dan bau penuh dengan sampah. Dan petugas itu pun mengatakan, "Jurik ge ogah molor di sini, Abby." Tanpa berlama-lama lagi, kedua petugas itu langsung membersihkan apartemen Abby dengan menyemprotkan baygon selama 12 jam. Dan Abby pun diperintahkan untuk pergi sementara dari apartemen itu. Tetapi Abby menolak tawaran itu, dan Abby pun tetap kekeh gak bakal ninggalin apartemen dan sofa kesayangannya. Hal itu sangat menyulitkan kedua petugas itu, sampai-sampai kedua petugas itu harus memindahkan Abby beserta sofa kesayangannya.
Ini sih kemalasan tingkat Snapdragon 865 RAM 12GB. Ketika bersih-bersih udah kelar, tak lama rekan sepermainan Abby pun datang untuk mengetahui keadaan Abby. Dan teman itu bernama Arin. Kedatangan Arin disambut dengan kegelap kulitnya karena lampu di apartemen Abby sudah rusak sedari bersih-bersih tadi pagi. Arin datang dengan membawa koran dan komik untuk Abby karena si Arin ini tahu kalau si Abby ini hobi baca komik dan koran katanya. Dan bodohnya si Abby ini sampai lupa sama tanggal dan mengira ini sudah hari Natal padahal baru tanggal 25 Juli. Arin tak sendiri datang ke apartemen Abby, ia datang bersama Cortez, rekan kerjanya yang sedang menunggu di parkiran apartemen. Dan betapa terkejutnya si Cortez dengan keadaan apartemen Abby. Ia mengatakan bahwa apartemen yang ditinggali Abby sangatlah kotor dan berbau sempak basah. Cortez pun terus mengejek Abby dan mengatakan, "I see a gram mandi kehead." Karena perkataan itu Abby sangat marah dan mengeluarkan jurus andalannya, yaitu kacamata 3 dimensinya lagi. Karena jurus Abby yang sangat aneh tapi nyata. Akhirnya Cortez merasa sakit dada karena diliatin mulu sama si Abby. Akhirnya Cortez dan Arin memutuskan untuk pergi dari apartemen itu karena udah risih dengan keadaan Abby dan juga kacamata dimensinya itu yang membuat mereka harus pergi. Saking malas dan joroknya sampai-sampai si Abby ini ketika kehausan ia rela meminum air keringatnya sendiri. Karena ogah bangun dari sofa kesayangannya, akhirnya Abby kembali menggunakan kacamata 3 dimensinya yang udah diisi Kodam Samsudin buat ngebuka jendela yang ada di sampingnya. Bukannya kebuka, malah jendela itu pecah dan hancur akibat tabrakan dengan burung gagak yang melintas di apartemennya. Tujuan si Abby ini mecahin kaca itu cuma buat bisa ngambil air minum karena kebetulan di luar tuh lagi hujan. Karena si Abby ini kelewat pinter, dia nggak cuma gunain pencapitnya tapi dia juga gunain tripod biar pencapitnya itu bisa menggapai keluar jendela. Tetapi hal itu gagal, malah gelas yang dipakai buat nampung air itu jatuh dan membuat Abby harus memutar otak untuk mendapatkan air minum tanpa harus angkat pantat dari sofanya tersebut. Dan si bodoh Abby ini seketika mendapatkan wangsit untuk menjebol tembok yang ada di sampingnya. Karena ia tahu bahwa tembok itu berisi pipa saluran air yang mengalir ke apartemennya, dan cara itu berhasil dan membuat Abby sangat bahagia karena akhirnya dia bisa minum air di tengah kehausan yang melandanya. Iya lu seneng, gua gedek liatnya. Singkat waktu, kini si Abby semakin beranjak kolot tapi tidak ada sedikit pun perubahan yang mencolok dari dirinya. Malah si Abby ini makin gak kurus, jenggot dan kumisnya udah overload. Bisa dikatakan si Abby ini udah kayak orang gelo pikirannya. Hari-hari ia habiskan dengan bermain game, mengisi TTS dan juga membaca koran dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari yang biasa kita sebut samsat. Sorry maksud gua sunset. Orang lain di luar apartemen memeriahkan acara tahun baru tapi tidak dengan Abby yang cuek aja dengan hal itu. Malah dia semakin santuy dengan kegeloannya. Ternyata selama ini selain dia hidup dibiayai oleh teman-temannya, ternyata Abby ini juga dibantu oleh tetangga apartemennya yang bernama Zhao. Pagi ini Zhao mengantarkan satu loyang pizza untuk Abby. Pizza itu diantarkan dan diberikan oleh rekan Abby yang pertama kali kita lihat, yaitu Daddy.
Ketika bertemu dengan Dedi, si Abby ini kaget kalau dia udah duduk di atas sofa ini bukan sehari atau 2 hari, tetapi udah 8 tahun dia terlalu santuy duduk menikmati game Pac-Man-nya. Seperti biasa, Dedi yang udah sangat kesal terhadap Abby, Dedi lalu mengatakan kepada Abby, "Mau sampai kapan, Bi, pura-pura modar?" Dan tanpa berlama-lama lagi, Dedi menyuruh Zhao untuk mengambil sebuah tripod milik Abby karena Dedi merasa tripod itu akan lebih berguna jika ia yang menggunakannya. Selain itu, Dedi pun membuka kotak sepatu yang ia berikan dulu kepada Abby dan Dedi pun terkejut dengan isi kotak sepatu itu. Ternyata kotak sepatu itu berisi bangkai burung gagak yang kita lihat sama-sama pada saat burung itu menabrak kaca apartemen milik Abby. Karena merasa hal itu sangat menjijikan, Dedi lalu mengambil bangkai burung itu dan berusaha untuk membuangnya. Tapi Abby menolak dan menyuruh Dedi untuk memasukkan burung itu ke dalam kotak sepatunya kembali. Karena kemarahan Abby sudah memuncak oleh perlakuan Dedi terhadap dirinya, akhirnya Abby pun bangun dari tempat semedinya itu dan Abby terus menatap tajam kepada Dedi. Hal ini membuat Dedi sangat panik dan meminta Abby agar tidak terus menatapnya. Tetapi Abby yang sudah kepalang jengkel, Abby terus menatap wajah Dedi dengan kacamata 3 dimensi yang sudah berubah menjadi kacamata dimensi gaib. Dan tiba-tiba cerot, entah tubuh atau kepala Dedi seketika hancur dengan pelototan Abby itu yang membuat badan Abby bercucuran dengan darahnya si Dedi. Bisa kita lihat sama-sama si Abby ini bukan cuma sekedar gamers, tetapi dia juga seorang mage mitik saingannya Lunox. Sudah dipastikan dan kita simpulkan bahwa si Abby ini mempunyai kodam Pac-Man. Dan cerita pun selesai. Terima kasih yang udah ngikutin videonya dari awal. Semoga kalian terhibur dengan saja review filmnya. Buat kalian yang udah mampir, jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena satu subscribe dari kalian adalah doping buat gua makin semangat buat konten menarik lainnya. Jadi langsung aja klik subscribe dan juga jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dan naskah film. Oke, kalau gitu gua jadi cabut. See you next time the video. Salam naskah film. Bye bye.